Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Let me introduce myself. My name is Nur Halifah. My student ID number 20294055. I am from the major English Language Education from FBMB Faculty atau Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Budaya Manajemen dan Bisnis Universitas Pendidikan Mandalika. Saya akan mempresentasikan hasil laporan pengenalan lapangan persekolahan atau PLP1 yang berlokasi di SMP Negeri 5 Kota Bima. Ada beberapa bab yang terlampir dalam laporan pengenalan lapangan persekolahan. Bab pertama mengenai visi, misi, dan SOTK sekolah. Visi dan misi SMP Negeri 5 Kota Bima. Yang pertama, visi, unggul dalam berprestasi berlandaskan IMTAK. Yang kedua, misi. Yang pertama, melaksanakan proses belajar mengajar dan bimbingan secara efektif dan efisien. Yang kedua, menumbuh kembangkan semangat keunggulan secara intensif kepada seluruh warga sekolah. Yang ketiga, mendorong dan membantu setiap siswa untuk mengenali potensi dirinya secara optimal. Yang keempat, menumbuh kembangkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut dan juga dikembangkan budaya bangsa, sehingga menjadi sumber kearifan dalam bertindak. Yang kelima, menerapkan manajemen penuh sportif dengan melibatkan seluruh warga sekolah dan komite. Selanjutnya, SOTK atau struktur organisasi tata kerja sekolah. Adapun yang terlibat dalam struktur organisasi tata kerja SMP Negeri 5 Kota Bima meliputi Kepala Sekolah, Wakasek Kurikulum, Wakasek Kesiswaan, Wakasek Sarana dan Prasarana, guru dan siswa. Bab 2 mengenai kultur sekolah. Yang pertama, SMP Negeri 5 Kota Bima menerapkan kegiatan 3S yaitu sapa, senyum, dan salam. Seperti senyum dan mengucapkan salam saat bertemu dengan guru, mengucapkan salam ketika hendak memasuki ruangan atau memasuki lingkungan persekolahan. Yang ketiga, bersapa dengan sesama teman atau sesama siswa. Yang kedua, SMP Negeri 5 Kota Bima memiliki prestasi akademik seperti juara 1 pada lomba puisi pada tahun 2019, juara lomba cerita dengan tema COVID-19, and make storytelling about the school, dan lain sebagainya. Strategi sekolah dalam mencapai prestasi akademik yaitu dengan mengadakan pembinaan terjadwal selama 2 kali seminggu dan diberi bimbingan langsung oleh pembina dari mata pelajaran yang akan dilombakan. Yang ketiga, memiliki prestasi non-akademik. Berdasarkan hasil pengamatan saya, SMP Negeri 5 Kota Bima memiliki banyak sekali prestasi non-akademik. Beberapa di antaranya, yang pertama juara musik tradisional tingkat nasional pada tahun 2017, juara 1 musik tradisional tingkat kota, juara 1 OSN volleyball tingkat SMP, juara 1 lomba sekolah sehat pada tahun 2017, dan masih banyak lagi yang lainnya. Strategi sekolah dalam mencapai prestasi non-akademik masih sama seperti strategi dalam mencapai prestasi akademik, yaitu dengan mengadakan pembinaan terjadwal selama 2 kali seminggu dan diberi bimbingan langsung oleh pembina dari mata pelajaran yang akan dilombakan. Keempat, penggunaan seragam sekolah. Berdasarkan hasil pengamatan saya, sekolah memiliki peraturan seragam dan sudah diterapkan di setiap harinya. Seragam guru pada hari Senin dan Selasa menggunakan seragam keki, pada Rabu menggunakan seragam putih hitam, Kamis menggunakan tenun ikat khas daerah, Jumat menggunakan kamis putih, dan Sabtu menggunakan pakaian batik. Penggunaan seragam siswa, Senin dan Selasa menggunakan seragam putih biru, Rabu Kamis menggunakan seragam batik, Jumat menggunakan pakaian syar'i, dan Sabtu menggunakan pakaian pramuka. Proses pembelajaran dan pemanfaatan teknologi sejak adanya COVID-19. Berdasarkan hasil pengamatan saya, guru dan peserta didik memulai kegiatan belajar dan pembelajaran dengan mengikuti protokol kesehatan seperti mulai dari pintu gerbang sekolah sudah disiapkan pendeteksi suhu tubuh, menggunakan hand sanitizer, jaga jarak. Semua siswa sudah dibagikan masker oleh pihak sekolah dan tiap-tiap kelas sudah disiapkan tempat untuk mencuci tangan. Pemanfaatan teknologi, guru memberikan manfaat teknologi untuk proses pembelajaran melalui aplikasi, yaitu Zoom Meeting, WhatsApp Group, dan Google Classroom. Semua aplikasi ini memiliki manfaatnya tersendiri. Jika Zoom Meeting terkendala seperti koneksi buruk atau
kurangnya kuota internet, maka akan dialihkan ke WhatsApp Group atau Google Classroom. Dan apabila terdapat tugas yang diberikan oleh guru dan jawabannya tidak ada di dalam buku, maka guru mengizinkan siswa menggunakan alat teknologi untuk mengakses internet. Yang keenam, hubungan sekolah dengan orang tua siswa. Hubungan sekolah dengan orang tua siswa terjalin dengan baik, seperti mengadakan rapat pertemuan terlebih dahulu dengan orang tua murid sebelum sekolah dilaksanakan, ketika siswa memiliki permasalahan di lingkungan sekolah, dan sekolah juga memiliki pengurus komite. 7. Pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik. Yang pertama, datang terlambat, berkelahi, bolos sekolah, merokok di lingkungan sekolah, membawa handphone, tidak rapi, dan tidak menghargai teman. 8. Permasalahan non-akademik yang sering dialami oleh siswa. Pertama, karena sekolah dekat dengan kampung yang rusuh, siswa seringkali berantem atau berkelahi dengan orang kampung. Dan yang kedua, siswa sering bolos. Yang kesembilan, permasalahan akademik yang sering dialami oleh siswa pada mata pelajaran bahasa Inggris berdasarkan hasil pengamatan saya. Yang pertama, kurangnya pengetahuan kosakata, terutama extra conversation. Yang kedua, tidak adanya praktik pembiasaan berbahasa asing. Yang ketiga, tidak terciptanya interaksi antara siswa yang unggul di pelajaran bahasa Inggris dengan siswa yang masih membutuhkan bimbingan. Yang keempat, tidak terciptanya suasana yang lebih variatif sehingga membuat siswa bisa menunjukkan kemampuannya secara maksimal. Bab 3, kegiatan co-kurikuler dan ekstrakurikuler. Yang pertama, kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMP 5 Kota Bima, yaitu yang pertama kesenian, kepramukaan, olahraga, dan OSIS. Yang kedua, kegiatan co-kurikuler seperti yang pertama, imtak di hari Jumat, literasi atau membaca Al-Quran 15 menit sebelum memulai pelajaran yang dibimbing oleh guru yang mengajar di jam pertama. Yang ketiga, sholat zuhur berjamaah di musola yang diadakan secara rolling, pembagian 3 kelas, misalnya kelas 7 hari Senin, kelas 8 hari Selasa, dan kelas 9 di hari Rabu, dan seterusnya. Bab 4, peraturan dan tata tertib sekolah. Adapun peraturan dan tata tertib SMP Negeri 5 Kota Bima, yang pertama, membiasakan membawa salam bila berjumpa dengan bapak atau ibu guru serta dengan teman. Yang kedua, siswa diharapkan hadir 5 menit sebelum bel masuk. Yang ketiga, memakai seragam sekolah dengan bersih dan rapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang keempat, dilarang berkeliaran di saat jam pelajaran berlangsung. Yang kelima, dilarang membuang sampah sembarangan. Yang keenam, dilarang mencoret tembok, baik dalam ruangan maupun di luar ruangan. Yang ketujuh, menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan lingkungan sekolah. Yang kedelapan, dilarang merokok di lingkungan sekolah. Yang kesembilan, mengkonsumsi makanan yang bersih, sehat, dan bergizi. Yang kesepuluh, jangan mengkonsumsi makanan yang mengandung zat kimia, pengawet, dan zat pewarna. Bab 5, kegiatan seremonial formal di sekolah. Upacara bendera. Upacara bendera merupakan kegiatan wajib yang harus dilaksanakan oleh seluruh sekolah, baik itu sekolah negeri maupun sekolah swasta. Kewajiban ini berdasarkan Kemendikbud RI nomor 23 tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti atau PBP. SMP Negeri 5 Kota Bima melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin guna menumbuhkan budi pekerti dan karakter bangsa, terutama nilai kebangsaan dan kebinekaan, diantaranya kedisiplinan, kerjasama dan kekompakan, kekuatan fisik dan mental, patriotisme, dan wajib diikuti oleh seluruh siswa maupun guru yang berada di sekolah. Tetapi karena penyebaran COVID-19 dan dialihkan ke work from home dan pembelajaran daring, sekolah tidak melaksanakan kegiatan seremonial formal tersebut untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Bab 6, praktik pembiasaan dan kebiasaan positif. Pembiasaan merupakan upaya praktis dalam pendidikan dan pembinaan anak. Hasil dari pembiasaan yang dilakukan peserta didik adalah terciptanya suatu kebiasaan bagi anak didiknya. Adapun praktik pembiasaan yang ada di SMP Negeri 5 Kota Bima, yang pertama kegiatan rutin, yaitu berdoa sebelum memulai kegiatan atau pembelajaran dipimpin oleh guru mata pelajaran di jam pertama. Yang kedua, membaca Al-Quran 15 menit sebelum pembelajaran dimulai dipimpin oleh guru mata pelajaran di jam pertama. Ketiga, sholat zuhur berjamaah di musola sekolah secara bergilir. Yang keempat, berdoa di awal dan akhir pembelajaran. Yang kelima, membersihkan kelas sesuai dengan jadwal piket. Yang kedua, kegiatan spontan, yaitu yang pertama membiasakan mengucapkan salam dan bersalaman kepada guru, karyawan, dan sesama siswa.
Yang kedua, membiasakan bersikap sopan santun. Yang ketiga, membiasakan membuang sampah pada tempatnya. Membiasakan menghargai pendapat orang lain. Yang kelima, membiasakan minta izin untuk keluar kelas atau ruangan pada guru yang sedang mengajar atau kepada ketua kelas. Dan yang keenam, membiasakan menolong dan membantu orang lain. Yang ketiga, kegiatan terprogram, yaitu yang pertama, kegiatan class meeting. Yang kedua, kegiatan memperingati hari-hari besar nasional dan hari-hari besar Islam. Yang ketiga, kegiatan pesta seni pada acara HUT sekolah dan perpisahan kelas 9. Yang keempat, kegiatan keteladanan. Yang kelima, membiasakan berpakaian rapi. Yang keenam, membiasakan datang tepat waktu. Yang ketujuh, membiasakan berbahasa dengan baik kepada guru maupun sesama siswa. Yang kedelapan, membiasakan rajin membaca. Dan yang kesembilan, bersikap ramah. Okay, that's a presentation that I can explain. Thank you guys so much for watching. Keep healthy and stay safe. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.